Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andy Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 22 Juni 2026. Kita mau update bagaimana kondisi dan situasi dari market ya. Kita akan langsung aja quick pembahasan, kita mulai dulu dari kalender ekonomi. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang menurutku nggak terlalu signifikan ya. Ada China Loan Prime Rate 5 years, kemudian juga ada Presiden Christine Lagarde akan speech dari European Central Bank, kemudian Fed Waller dan Lane akan speech ya hari ini. Mungkin sedikit tidaknya memberikan pengaruh terhadap indeks dolar, tapi menurutku nggak akan terlalu signifikan ke market. Yang lebih signifikan adalah inflow, volume yang mulai akan running ya di sesi New Zealand sama Australia kali ini, habis itu masuk ke sesi Asia, and then baru sesi sesi Eropa ya kan, Inggris dan Amerika gitu. Jadi ya hari Senin biasanya memang volume perdagangan akan naik. So far Bitcoin masih diperdagangkan di sekitaran level 63.800. Ya, di hari Minggu kemarin dia sempat turun setelah sempat hit area 64.500. Ada berita apa aja? Kita akan buka dulu. Yang pertama, Trump buka opsi operasi militer ya ke Kuba. Ketegangan Amerika Serikat dan Kuba kembali menguat. Ini berita headline kemarin yang mana kalau misalkan ini terjadi kembali, maka Amerika Serikat akan kembali memperkuat pengaruhnya gitu ya di kawasan benua Amerika Tengah gitu, dan ini akan menjadi sesuatu yang ya menurutku akan kontroversial kembali gitu. Lalu juga kemarin ada rekaman yang menangkap momen ketika delegasi Iran, ya yang ini guys, itu meninggalkan tempat negosiasi di Swiss sebagai protes atas ancaman Trump. Wakil Presiden JD Vance melakukan perbincangan dengan Menteri Pakistan Shehbaz Sharif setelah kepergian orang-orang dari Iran. Ya, Komando Militer Gabungan Tertinggi Iran secara resmi merilis pernyataan untuk menutup Selat Hormuz. Nah, ini berita kemarin, teman-teman. Ya, ini impact daripada serangan yang dilakukan oleh Israel ke Lebanon menyebabkan Hormuz kembali ditutup sama pihak Iran. Lalu berita juga terbaru datang dari Jepang ya. Dana pensiun Korporasi Bisnis Nasional Kota Okayama yang telah memiliki sekitar 1.200 anggota usaha kecil dan menengah berencana untuk mulai berinvestasi di mata uang kripto pada tahun fiskal 2026. Menurut laporan dari Nikkei Shimbun pada tanggal 18. Meskipun telah ada beberapa kasus perusahaan yang berinvestasi dalam mata uang kripto, ini merupakan inisiatif yang tidak biasa bagi dana pensiun domestik. Jadi ada berita bagus juga di tengah berita yang kurang begitu oke. Gitu ya. Jadi ya itu adalah headline terbaru dari kondisi dari market, teman-teman. Kemudian aku mau sedikit highlight juga tentang liquidation heat map. Ya, kemarin volume perdagangan itu relatif sangat kecil. Kita menyaksikan sama-sama hari Minggu benar-benar nggak ada volume yang signifikan ya. Dan Bitcoin tadi sempat turun tuh sampai kisaran level 63.600. Nah, itu ternyata untuk jemput liquidity di area kuning ini ya. Jemput likuidasi guys di area kuning ini gitu, yang berarti adalah ya kemungkinan turunnya hanya untuk sikat yang long position. Ini masih yang dominan ini masih dari traders futures ya. Nah, kalau kita lihat dari kondisi liquidation map saat ini relatif sangat minim transaksi ya. Kita lihat volume perdagangan didominasi oleh short position saat ini, namun itu pun juga Bitcoin di bawah rebound dulu kan. Nah, kita akan langsung coba bahas teman-teman hari ini bagaimana potensi closing di weekly, daily, dan ya di time frame yang kecil akan seperti apa. Jadi sebenarnya kemarin kita takes time untuk istirahat ya, karena saya lihat juga volume perdagangan relatif kecil dan juga pergerakan Bitcoin ini nggak terlalu banyak movement. Nah, sekarang kalau kita melihat dari situasinya di weekly, pendapat saya adalah Bitcoin masih ketahan. Ya, Bitcoin masih ketahan di area support kuat di sini.
ya di sini. Nah, area sekitaran 62.000 sampai 63.000 ini merupakan area support yang masih di-respect sejauh ini, gitu. Dan dari saya sendiri melihat situasi yang ada sekarang ya, pertama Bitcoin tidak memberikan isyarat apapun, apakah dia akan continue untuk rally, lanjut naik, tidak ada konfirmasi dari weekly-nya. Kalaupun dia lanjut turun, menurut saya juga belum cukup kuat, gitu. Saya mencurigai bahwa di sini akan ada potensi untuk dia sideways, takes time beberapa minggu untuk, apa namanya ya, untuk bergerak sideways. Nanti konsentrasinya itu mungkin mirip kayak posisi seperti ini. Ya, jadi dalam 1-2 minggu ke depan mungkin pergerakan Bitcoin akan seperti ini. Ada sideways-nya gitu, before akhirnya dia memutuskan untuk, ada konfirmasi pergerakan yang lebih signifikan, gitu. Jadi di weekly time frame ini sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada informasi yang mengkonfirmasi apakah Bitcoin akan lanjut naik tinggi atau justru ya ini akan menjadi koreksi gitu. Jadi belum ada apa ya, belum ada sinyal yang clear. Nah, kalau kita perkecil ke time frame daily, teman-teman, situasi saat ini cenderung Bitcoin ini ketahan di sekitaran 62.100 dan posisi ini disertai sama volume perdagangan yang menurun. Gitu. Kalau volume perdagangan menurun seperti ini, saya pribadi masih akan sepertinya wait and see dulu ya sampai hari Senin ini melihat seperti apa reaksi dari pasar. Gitu. Pertimbangan saya sih jelas. Harga oil pertama, karena Hormuz ditutup, aku expect harga oil akan kembali menguat. Mungkin ada peluang untuk tutup gap di atas di 82. Ya, misalkan kalau oilnya naik, dengan tambahan narasi terkait dengan suku bunga yang mungkin akan naik tahun ini bisa menyebabkan indeks dolar juga menguat. Kalau hal tersebut yang terjadi, menurut saya drive-nya itu datang daripada, 2 sentimen tersebut, Hormuz sama dolar yang cenderung menguat karena ada potensi, suku bunga dinaikkan tahun ini gitu. Kalau narasi tersebut yang ternyata dimainkan di hari Senin ini bahkan sampai minggu ke depan, idealnya memang kita melihat Bitcoin-nya kembali terkoreksi ke bawah gitu. Jadi idealnya memang akan seperti itu. Nah, tapi kan ini balik lagi nih kita melihat juga dari sudut pandang teknikal yang menurutku masih sangat-sangat ambigu buat sekarang. Gitu. Jadi kesimpulan sederhananya adalah secara makroekonomi dan geopolitik, menurut saya arah dari market ini masih akan ke bawah. Nah, kalau dari sudut pandang teknikal ini memang masih abu-abu ya. Kita butuh untuk melihat movement hari Senin ini bakalan kayak gimana, gitu. Nah, teman-teman kalau kita melihat juga dari time frame 4 jam, ini buat teman-teman yang mungkin trading harian. Jadi gini, Bitcoin ini berada di antara 2 level penting. Yang pertama adalah 64.700, di mana kemarin ini Bitcoin sempat hit level 64.500 sebelum dia kena reject. Di saat yang sama Bitcoin juga punya area support nih di sekitaran 63,7 ribu. Ini merupakan strong support saat ini ya, yang kemarin jadi resistance sekarang udah jadi support. Gitu. Jadi Bitcoin sebenarnya ya secara teknis dia cuma bergerak seperti ini. Gitu. Tapi skenarionya nanti akan kayak gini guys. Ya, ini ada 2 skenario ya. Apakah skenario bullish atau bearish kita coba bahas sama-sama. Oke, secara teknikal sebenarnya pergerakan Bitcoin jikalau dia memang mau masih bullish, kita masih membuka opsi seperti ini, pergerakan kenaikan lanjutan, ya. Masih ada opsi tersebut dan menurut saya trennya ini belum sepenuhnya patah, kalau kita melihat dari outlook time frame 4 jam, gitu. Jadi sebenarnya opportunity buat Bitcoin buat rebound ke 67, 68 bahkan sampai ke 70 ini nampaknya masih terbuka dan memang arahnya sekarang belum clear, belum jelas sama sekali. Gitu. Nah, kalau kita perkecil ke time frame yang lebih kecil lagi, 1 jam misalkan. Nah, kita melihat nih progres Bitcoin tuh seperti ini, guys. Naik, turun, ya kan? Ini dia rebound sekali, turun sekali. Nah, disinilah akan menjadi momentum penting untuk Bitcoin ke depan. Jika Bitcoin di sini rebound hanya membuat lower high saja, ya, optionnya adalah dia akan ke bawah kembali. Gitu. Ya, kalau kita melihat dari trend line seperti ini misalkan, nah ini trennya udah patah kan.
Ya, trennya udah patah dan saat ini kita consider ini sebagai area high, sorry, ini adalah area high-nya. Kenapa nggak bisa ya? Waduh, ada masalah nih. Ya, intinya adalah ini kita melihat sebagai, potential area high, teman-teman. Entar dulu. Nah, ini ya, ini potensial adalah area high dan jika dia turun seperti ini dan dia reject, ini kan berarti akan menjadi lower high. Nah, idealnya kalau ini adalah lower high, maka arah next berikutnya adalah ke bawah lagi, gitu. Jadi dari sini sih kita lebih antisipasi aja sih. Menurut saya peluang buat dia naik atau turun ini memang masih belum, terlalu jelas nampak saat ini. Tapi yang penting teman-teman udah bisa memahami aja, ke kira-kira roadmap pergerakan selanjutnya. Dan jika Bitcoin seandainya turun, kita cari titik amannya aja ya. Berarti kita harus lihat Bitcoin konfirmasi turun di bawah 62.200. Misalkan kalau dia bisa turun seperti ini, nah itu baru oke gitu loh. Kita, secara presisi akan membuat yang namanya new lower low baru. Baru kita bisa kayak lebih yakin kalau arah cenderung ke bawah. Tapi kalau masih dalam posisi ambigu seperti sekarang, ya menurutku ini kita masih bakalan takes time. Untuk Bitcoin dominance agak cenderung menguat, so altcoin terpressure. Oke teman-teman, gitu aja buat update kali ini. Thank you banget. Saya dadah dulu ya, dan akhir kata saya Andre, makasih. See you guys. Ya, selamat hari Senin, selamat bekerja.